Teman-teman, kalian sudah lihat kan cuplikan tadi? Ada dua orang yang berlomba, ada yang berbuat jahat, dan ada juga yang berbuat baik. Nah, setiap orang atau setiap tokoh memiliki penokohan masing-masing. Lalu, penokohan itu apa ya? Yuk kita cari tahu. Nah, setelah dicari tahu dan ditelusuri, ternyata penokohan adalah usaha untuk membedakan peran yang satu dengan peran yang lainnya. Nah, perbedaan-perbedaan peran ini diharapkan bisa membantu pembaca untuk lebih mudah mengidentifikasi tokoh yang ada di dalam sebuah cerita fantasi. Lalu cerita fantasi itu apa ya? Pasti tidak asing lagi kan di telinga teman-teman? Nah, cerita fantasi adalah cerita bergenre fantasi. Fantasi itu artinya imajinasi itu dibuat oleh si penulis. Jadi cerita fantasi itu tokohnya tidak nyata ya teman-teman. Dan tentunya ada yang nyata tetapi dimodifikasi agar tidak nampak seperti nyata atau realitas. Contoh cerita fantasi yang akan digunakan dalam materi pembelajaran kali ini adalah komik. Nah, siapa di sini yang suka baca komik? Teman-teman pasti sudah tahu dong apa itu komik. Komik termasuk dalam seni gambar yang tidak bergerak. Komik berisikan gambar dan tulisan yang jika disusun akan membentuk sebuah jalinan cerita. Lalu, peran apa saja ya yang ada di dalam sebuah komik? Apa? Peran baik. Yap, betul sekali teman-teman. Yang pertama, peran baik atau biasa disebut sebagai protagonis. Protagonis adalah tokoh yang digambarkan memiliki watak baik dan bersifat positif yang banyak disukai. Biasanya menjadi tokoh utama dan pusat perhatian dalam sebuah cerita. Tokoh protagonis sering digambarkan memiliki sifat yang rendah hati, tidak sombong, penyabar, jujur, setia, dan suka menolong. Lalu yang kedua, betul sekali, lawan dari baik, yaitu peran jahat atau biasa disebut sebagai antagonis. Antagonis adalah tokoh yang digambarkan berwatak buruk yang biasanya menjadi musuh dari protagonis. Tokoh antagonis disebut juga sebagai penantang dalam sebuah cerita. Nah, teman-teman jangan jadi seperti antagonis ya, karena itu tidak baik. Nah, seandainya nih ada dua teman-teman kalian yang berseteru. Kemudian, apa yang teman-teman lakukan? Wah, teman-teman ternyata menjadi penengah ya di antara mereka yang berseteru. Nah, secara tidak langsung teman-teman menjadi bagian dari peran ketiga, yaitu tritagonis. Jadi, tritagonis adalah tokoh yang menjadi penengah antara tokoh protagonis dan antagonis. Tokoh tritagonis digambarkan sebagai seseorang yang bersifat netral. Tapi jangan salah ya teman-teman. Tokoh tritagonis ini bisa memihak salah satu dari yang berkonflik, entah itu protagonis maupun antagonis. Nah, tritagonis ini bisa memihak salah satu di antara mereka. Tapi kebanyakan dari tritagonis itu hanya menjadi penengah di antara mereka yang berkonflik. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah menemukan titik terang belum tentang penokohan? Tentu sudah ya. Yang menyimak video ini pasti sudah menemukan titik terang mengenai penokohan. Jadi teman-teman jangan bingung lagi ya kalau ada orang yang menyebutkan antagonis, protagonis, ataupun tritagonis. Karena teman-teman sudah mempelajari video ini. Teman-teman,
Semoga video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat ya buat kalian semua, dapat menambah ilmu wawasan kalian tentang apa itu penokohan dan bagaimana penokohan ada di dalam sebuah komik. Salah hilap mohon maaf, terima kasih telah menonton. Dah.